kota ya yang ada di Malang, di wilayah Malang. Nanti juga akan kita breakdown untuk Kota Malang, Kabupaten Malang, Batu, Pasuruan, Kota Pasuruan, sama Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. Baik, mungkin langsung kita sampaikan aja ya Bapak Ibu, nanti habis ini kita bisa diskusi, mau nanya bebas, tapi pertanyaannya jangan susah-susah Pak ya. Yang pertama ini kami sampaikan ini terkait dengan kredit atau pembiayaan. Kredit atau pembiayaan ini menarik karena kami melihatnya di setiap daerah, bahkan nasional, kita tuh selalu menjadi salah satu ukuran untuk kinerja ekonomi suatu daerah itu dari kredit atau pembiayaan. Nah, gimana sih pertumbuhan kredit di wilayah Malang? Yang pertama itu untuk bank umum konvensional itu angkanya 98,54, tumbuhnya 13,18%. Nah, ini yang menarik, angka ini jauh di atas nasional yang sekarang masih satu digit 9,19. Kemudian bank umum syariah itu 6,1 triliun, pertumbuhannya 14,14%. Ini juga udah 2 digit, meskipun nasional juga 11,55, tapi masih di atas nasional. BPR tumbuhnya 9,17% dengan nilai nominal 1,94 triliun. Tumbuhnya juga masih di atas nasional, karena nasional 5,85, kita 9,17. Yang terakhir BPRS ada 217 miliar, tumbuhnya ini tinggi ya, tumbuhnya 28,96%, sementara nasional tumbuh 9,82%. Oh, ada yang konversi, makanya ini meningkatnya cukup tinggi ini. Nah, jumlahnya yang ada di wilayah OJK Malang itu ada 34 bank umum konvensional, 6 bank umum syariah, 50 BPR, dan 6 BPRS yang tersebar di 7 kabupaten kota. Kita coba sampaikan satu persatu kabupaten ya. Ini Pasuruan, ini tumbuhnya 7,5%. Ini kalau di breakdown ini masih di bawah nasional ya, Kabupaten Pasuruan. Kemudian Kota Batu itu 12,88% pertumbuhannya. Kemudian Pasuruan 21,61%. Probolinggo 48, gede sekali ya, 48,02%. Ini pertumbuhannya ya. Kemudian Kabupaten Probolinggo nominalnya 12,6 triliun, pertumbuhannya 20%. Kota Malang 28 triliun, pertumbuhannya 11,78%, dan Kabupaten Malang 29 triliun, pertumbuhannya 5,51%. Jadi kalau kita lihat ini memang bervariasi. Yang paling besar pertumbuhannya itu Kota Probolinggo dengan pertumbuhan sampai 48%. Nilai nominalnya 10,10 triliun. Yang masih di bawah nasional itu ada Kabupaten Malang sama Kabupaten Pasuruan. Kemudian next rankingnya, ini kita coba ranking aja ya, tadi sudah saya sebutkan juga ya. Kalau penyaluran kredit, pembiayaan tertinggi itu ada di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Ini dari sisi porsinya ya. Jadi Kabupaten Malang itu menempati porsi 28%, kemudian Kota Malang 26%, dan Kabupaten Pasuruan itu 16,68%. Ini dari sisi total penyaluran kreditnya. Kalau nominal pertumbuhannya tadi ya, Probolinggo itu yang tertinggi, yang kedua Kota Malang 11,78%, Probolinggo tadi 48%, dan Kabupaten Probolinggo 20,46%. Adapun tingkat NPL, non-performing loan, jadi istilahnya itu kredit bermasalah ya, itu paling bagus itu Kota Probolinggo, itu NPL-nya cuma 1,28, berarti potensi risiko kredit bermasalahnya kecil. Yang kedua Kota Pasuruan 1,7%, dan Kabupaten Probolinggo 1,85%.
Itu untuk kredit penyalurannya ya. Kalau ini dari sisi jenisnya atau jenis penggunaannya lah ya. Jadi kita selalu bagi menjadi 3 bagian: modal kerja, investasi, dan konsumsi. Modal kerja ini porsinya paling banyak 41,5%, investasi 27%, sementara konsumsi 31,5%. Proporsi ini termasuk bagus ya kalau menurut saya, karena apa? Produktifnya itu kan modal kerja sama investasi itu sekitar 68%, sementara konsumsi 31%. Jadi penyaluran kredit yang ada di wilayah OJK Malang itu sebagian besar digunakan untuk yang produktif, konsumtifnya enggak terlalu besar. Jadi bagus untuk pertumbuhan ekonominya. Dengan rincian ini ya, bank umum konvensional itu 42,33% itu yang modal kerja, bank umum syariah itu 56, bank umum syariah kebanyakan masih di konsumsi 48%, BPR itu hampir semuanya UMKM ya 75%, BPRS juga 52%, itu modal kerja atau UMKM. Kemudian ini per Maret 2025 pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang disalurkan untuk UMKM. Ini yang untuk UMKM 34% dan non UMKM itu 65,3%. Non UMKM itu bisa berarti konsumtif, bisa berarti nilainya di atas kredit UMKM. Jadi kalau mungkin yang gede-gede jadi masuk ke sana. Kemudian penyaluran kredit pembiayaan berdasarkan jenis bank. Nah ini bank umum konvensional itu 19,7 triliun, naik 9,19%. Bank umum syariah 1,5 triliun, BPR 486 miliar, dan BPRS 54 miliar. Dengan masing-masing pertumbuhan yang paling besar itu BPR tumbuh 19%, kemudian bank umum konvensional 9%, BUS itu 7,43%, dan BPRS 4,5%. Nah ini yang sektor ekonomi dengan nominal pertumbuhan tertinggi itu perdagangan besar dan eceran itu tumbuh 10,20% dengan total 1,98 triliun, konstruksi 1,97 triliun, tumbuhnya 29%. Oh, banyak juga ya, 29%. Untuk pemilihan peralatan rumah tangga dan lainnya pertumbuhannya 11,56%. Yang NPL terendah, nah ini yang potensinya tinggi itu listrik, pertambangan dan penggalian, dan jasa pendidikan. Tadi udah terkait dengan kredit dan pembiayaan, ini penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana kita tumbuhnya 3,55%, sementara nasional 4,75%. Berarti pertumbuhan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu yang sebagai informasi itu ada tabungan, deposito, giro. Nah ini yang ternyata di wilayah Malang itu masih di bawah nasional. Penghimpunan dana pihak ketiga perbankan di wilayah kita sebesar ini ya. Bank umum konvensional 92 triliun, tumbuhnya 3,31%. Kemudian kalau bank umum syariah itu tumbuhnya 7,4 di atas nasional. BPR 1,8 triliun, tumbuhnya cuma 1,47% di bawah nasional, dan BPRS 192 miliar atau tumbuh 27% di atas nasional yang 9,10%. Itu tadi yang dana pihak ketiga. Kemudian ini yang aset perbankan. Aset perbankan tumbuhnya 8,97% year on year dengan total 173,91 triliun. Di mana bank umum konvensional 164 triliun atau tumbuh 9,18%,
Bank Umum Syariah 6,21 tumbuh 0,72%, BPR 2,91 triliun, dan BPRS 272 miliar atau tumbuh 21,2%. Nah itu terkait dengan sektor perbankan. Nah kemudian ini juga ada sektor perasuransian. Jadi industri asuransi menyatakan pertumbuhan premi. Di sisi lain, jumlah investasi perusahaan dana pensiun di wilayah OJK Malang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Nah ini ada yang tumbuh juga ya, kinerja asuransi komersial, pendapatan premi sebesar 968 miliar atau menurun, kalau YOY masih menurun ya, terdiri dari premi asuransi jiwa yang menurun 0,41%, premi asuransi umum menurun 21,37% dengan nilai sekitar 124 miliar. Sektor dana pensiun tumbuh 1,69% dengan nilai aset 224 miliar dengan jumlah investasi tumbuhnya 2,82%. Kemudian perkembangan sektor lembaga pembiayaan, perusahaan Ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah ini cukup banyak ya, tapi nanti secara umum menunjukkan angka pertumbuhan yang positif ya. Pembiayaan tumbuh 3,89%, lembaga keuangan mikro menurun ya 4,49%, sementara pegadaian naik ya. Oh iya, ini naiknya ini mencapai ini berizin di bawah dermaga akhir dengan total pinjaman 202%. Ini angkanya belum ada, tapi ya 202%. Jadi pegadaian memang di Malang ada 3 pegadaian, tapi tumbuhnya termasuk luar biasa. Ini untuk pasar modal. Pasar modal ini secara umum mengalami peningkatan ya. Di YOY-nya tumbuh 11,52% dan mantumannya dalam 1 bulan terakhir tumbuh 0,61%. Jadi yang tertinggi itu berarti Malang Kota ya. Malang Kota, kemudian yang kedua Kabupaten Malang, yang ketiga Pasuruan, yang keempat Kota Pasuruan, yang kelima Probolinggo, dan yang keenam Batu ya. Nah, ini untuk perkembangan sektor jasa keuangan. Nanti teman-teman bisa lihat angkanya sendiri lah ya. Ini untuk komposisi SID juga mengalami pertumbuhan, tingkat inklusinya juga tumbuh mencapai 11,52%, penjualan reksadana, transaksi saham, ada frekuensinya ini juga tumbuh semua. Ini kalau pasar modal insya Allah di Malang itu cocok lah ya. Kalau saya lihat Malang masyarakatnya sih udah agak menengah lah ya. Jadi kalau untuk dikenalkan ke saham sepertinya lebih cocok. Makanya sesuai dengan fokus kita untuk tahun ini, kita akan nanti mengembangkan untuk pengenalan pasar saham ke masyarakat wilayah OJK Malang. Nah ini ada beberapa hal yang menarik terkait dengan layanan konsumen. Jadi pengaduan ya yang ada di Malang mulai 1 Januari sampai 30 April. Ini ada pemberian informasi, penerimaan informasi, dan pengaduan. Jumlah tersebut meningkat 19,96% dari tahun sebelumnya. Nah ini totalnya tuh kalau nggak salah 601 ya.
Jadi 244 itu terkait dengan perbankan, 90 layanan terkait dengan perusahaan pembiayaan, 85 terkait dengan fintech peer-to-peer lending, 10 layanan terkait dengan perusahaan asuransi, dan 114 terkait dengan keuangan aktivitas ilegal. Nah, ini yang ilegal ini 50%-nya masyarakat terjebak pinjol ilegal, kemudian 7,8% terkait dengan investasi penyelesaian pekerjaan tertentu. Jadi nanti modusnya itu calon korban itu diarahkan, oh coba masuk sini, nanti ujung-ujungnya begitu dapat duit dimasukkan ke rekening si penipu itu. Nah, ini nanti kita bisa diskusi lah di sini. Jadi ada beberapa modus yang kadang-kadang banyak masyarakat tidak terasa, tahu-tahu ada tagihan masuk gitu loh. Nah, itu yang kasihan itu, dan itu ternyata terjadi di beberapa tempat. Di sini juga ada, waktu saya di Bangka Belitung juga ada yang kena juga itu. Kemudian fintech peer-to-peer lending itu juga ada 28,24% terkait dengan fraud eksternal atau penipuan ya. Itu yang tengah itu ya. Jadi ini memang beberapa hal yang menjadi perhatian kami juga semua, agar nanti terutama terkait dengan fraud dan investasi ilegal, termasuk pinjol ilegal, ini akan terus kami sosialisasikan. Meskipun kadang-kadang kami udah sosialisasikan, kejadiannya masih itu lagi gitu loh. Saya kadang-kadang kasihan masyarakat ya. Udah dikasih tahu misalnya ini jangan seperti ini, tapi kasus yang dilaporkan ke OJK kejadiannya itu lagi gitu. Kemudian yang terbanyak yang melakukan layanan konsumen terbanyak, Kota Malang itu 12,14% terjebak pinjol ilegal, Kabupaten Malang 13,04 permasalahan SRIK, Kota Batu 16,7 permasalahan agunan, Kota Pasuruan 15% penyalahgunaan data pribadi, 25 Kabupaten Pasuruan 25% permasalahan SRIK, Kota Probolinggo 50% pinjaman online ilegal, Kabupaten Probolinggo 62% pengajuan restrukturisasi. Jadi ini jenis-jenis ininya ya. Sudah selesai. Satu lagi ya. Terakhir, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan SRIK tahun 2025. Nah, ini baru keluar kemarin ya. Metodenya ada dua, metode berkelanjutan, dan kedua metode cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Jadi nanti angkanya memang agak beda, satu yang versi metode berkelanjutan, satu metode cakupan Dewan DNKI. Jadi ada dua versi. Yang membedakan metode perhitungan dengan cakupan 9 SJK dan penyelenggara sistem pembayaran sebagaimana cakupan SNLIK 2024. Tapi kalau metode DNKI itu metodenya diperluas dengan penambahan beberapa sektor. Nah, ini sektornya ditambah menjadi ada PNM, ada segala macam di kotak ini. Ini jadi kotak ini kan ya? BPJS dan LJK lainnya. Nah, kalau BPJS kan udah banyak yang terima kan. Jadi kalau misalnya BPJS itu dianggap sebagai bagian dari literasi keuangan, makanya angkanya akan berbeda dikit ya. Nah, ini hasilnya sebelah kanan, indeks literasi keuangan metode berkelanjutan sebesar 66,46%, dan metode cakupan DKNY sebesar 66,64. Bedanya di koma, 46 sama 64. Nah, tapi yang agak jauh ini inklusi keuangan. Inklusi keuangan berkelanjutan 80,51, tapi kalau pakai metode DNKI sebesar 92,74%. Nah, ini angka-angka hasil survei nasional yang baru keluar kemarin bulan April kalau nggak salah ya. Jadi ini sebagai informasi,
tahun lalu itu kalau nggak salah tuh 65 literasi keuangannya, sekarang meningkat menjadi 66. Nah, kalau inklusi keuangan tahun lalu seingat saya itu 75%, sekarang meningkat menjadi 80. Waduh. Oh, itu ada ya. 75 menjadi 80,1 atau 92,74. Kalau ini yang syariah juga naik ya, lumayan itu. Itu yang apa, inklusi 12,8 menjadi 13. Yang atasnya konvensional 73 ya, menjadi 79. Ya, oke. Jadi ini ya, ada peningkatan dibandingkan tahun lalu. Jadi rangkuman akhirnya itu kan di sebelah kiri itu ya, 75 menjadi 80,51. Kalau pakai metode DNKI 92,74%. Baik, ini secara umum ya kondisi kinerja lembaga keuangan yang ada di wilayah OJK Malang. Juga beberapa ada pengaduan nasabah, termasuk beberapa rekan-rekan bisa lihat sendiri, termasuk ada investasi ilegal, penipuan dan lain-lain. Intinya ada selama Januari sampai April ini ada sekitar 601 pengaduan yang masuk ke OJK dengan berbagai kriteria tadi. Ada yang perbankan, ada yang non perbankan, IKNB, dan ada yang termasuk yang tadi ya, yang penipuan dan lain-lain. Baik, itu rekan-rekan semuanya.